Sampurasun wargi Bandung, ada Eca di sini. Nah, hari ini kita akan melakukan sosialisasi terkait persiapan PPDB Kota Bandung tahun 2024. Nah, tentunya Eca nggak akan sendirian karena hari ini ada narasumber yang hebat dan juga keren, dan mungkin bagi beberapa orang tua ini wajahnya nggak asing lagi nih, tapi tetap akan Eca perkenalkan siapa sih narasumber kita pada hari ini. Yang pertama ada Pak Fata. Apa kabar Bapak? Baik, Eca Alhamdulillah gimana? baik. Eca baik, alhamdulillah. Selanjutnya ada Ibu Mia. Ibu apa kabar? Kabar baik. Oke, sudah siap Bapak dan Ibu untuk melakukan sosialisasi hari ini? Sudah sangat Sudah siap sangat sekali. siap. Nah, mungkin ayah bunda sudah nggak sabar lagi ya untuk mengetahui apa aja sih informasi-informasi terkait dengan PPDB tahun 2024 ini. Tapi Eca akan mulai dengan, Eca pengen tahu nih Bu, kebijakan PPDB di Kota Bandung tahun 2024 ini sebenarnya mengacu kemana sih Bu, kalau Eca boleh tahu? Ya, untuk PPDB tahun 2024 ini masih mengacu pada Permendikbud nomor 1 tahun 2021 dan juga dengan keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 47 tahun 2023, yaitu tentang pedoman pelaksanaan Permendikbud nomor 1 tahun 2021. Itu acuannya masih tetap dari 4 tahun ke belakang masih menggunakan Permendikbud nomor 1 tahun 2021. Iya. Nah, nanti kan akan diturunkan lagi ke ada salah satunya jalur PPDB di Kota Bandung. Nah, untuk jalurnya sendiri Pak Fata dan Bu Mia, ada berapa sih Bu jalur untuk PPDB ini? Untuk jalur PPDB ini ada 4 jalur. Yang pertama jalur afirmasi, kemudian jalur zonasi, yang ketiga perpindahan tugas orang tua atau wali, dan yang keempat adalah jalur prestasi. Prestasi, oke. Nah, pasti masing-masing jalur ini punya syarat umum dan juga syarat khususnya. Nah, kalau misalkan untuk dari afirmasi tadi, zonasi, prestasi, dan perpindahan tugas orang tua, syarat umumnya dulu nih Bu, apa? Iya, dari keempat jalur tersebut itu memiliki persyaratan umum, yaitu harus melampirkan nanti dokumen-dokumennya adalah akta kelahiran atau surat keterangan lahir calon peserta didik, kartu keluarga, dan juga kartu tanda penduduk KTP orang tua. Itu syarat umumnya. Syarat umumnya. Ya, dari keempat jalur tersebut. Berarti 4 jalurnya sama untuk syarat umumnya, Iya. tapi nanti dibedakan dengan syarat khusus. Ya, Nah, betul, dengan syarat-syarat khususnya. untuk syarat khusus nih Bu, ya untuk afirmasi dulu. Ya, kalau jalur afirmasi itu adalah jalur yang diperuntukkan bagi masyarakat yang ekonomi tidak mampu atau yang rawan melanjutkan pendidikan, dan juga bagi yang peserta didik berkebutuhan khusus. Nah, untuk calon peserta didik jalur afirmasi rawan melanjutkan pendidikan atau RMP itu harus terdaftar pada data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS atau pada data P3KE. P3KE, Ya, oke. P3KE, pensasaran percepatan penanganan kemiskinan ekstrim. Jadi syaratnya itu harus terdaftar di sana. Itu orang tua di rumah bisa ngeceknya di mana Bu supaya tahu anak yang terdaftar atau enggak? Iya, untuk mengetahui terdaftar atau tidak untuk pada DTKS atau DP3KE itu bisa dilihat di https://simdik.bandung.co.id/DTKS. DTKS. Oke, berarti di https://simdik.bandung.go.id/DTKS. Ya, jadi nanti bisa dicek memasukkan nik anak atau nik orang tua, nanti akan muncul terdaftar atau tidak. Oke. Ada syarat lain nggak Bu, apakah yang RMP ini boleh semua ikutan atau memang harus khusus Kota Bandung gitu? Ya, syaratnya yang jalur Kota afirmasi ini harus memiliki kartu keluarga Kota Bandung. Oke, berarti semuanya boleh ikutan RMP asalkan calon peserta didiknya terdaftar menjadi penduduk warga Kota Bandung Ya, gitu memang memiliki kartu keluarga Kota Bandung dibuktikan. dan terdaftar di DTKS. Oke, Itu yang dibuktikan paling dulu. pentingnya di situ. Oke gitu kalau untuk afirmasi RMP. Iya. Kalau Pak Fata, kalau misalkan kita mau berbicara afirmasi PDBK nih Iya. untuk anak berkebutuhan khusus gimana Pak? Nah, jadi untuk calon peserta didik berkebutuhan khusus, syarat khususnya itu adalah mendapatkan rekomendasi dari tim asesor Assessment Center Dinas Pendidikan Kota Bandung. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mendaftar melalui tautan assessment.disdik.bandung.com. Kemudian mengisi identitasnya, kemudian nanti tim asesor akan menghubungi orang tua atau nomor kontak yang ada di dalam formulir tersebut. Setelah itu akan dilaksanakan asesmen, proses asesmen. Setelah proses asesmen selesai, kemudian akan mendapatkan rekomendasi. Mendapatkan rekomendasi, nah surat rekomendasi tersebutlah yang nanti dilampirkan dalam
aplikasi ppdb.bandung.go.id. Oke. Itu untuk yang PDBK. PDBK seperti itu. Kalau misalkan orang tua di rumah sudah memiliki surat dari tenaga ahli nih Pak, Iya. apa memang harus tetap ikutan asesmen tadi? Nah, sebetulnya bagi calon peserta didik berperan khusus yang sudah mendapatkan apa namanya itu pemeriksaan ya, asesmen dari tenaga profesional lainnya seperti psikolog, kemudian juga dokter spesialis dan lain sebagainya, itu surat rekomendasinya atau hasil pemeriksaan itu bisa dilampirkan di aplikasi Assessment Center. Oh, Nah, setelah itu nanti akan divalidasi oleh tim asesor dari Assessment Center Dinas Pendidikan Kota Bandung. oke. Jadi tetap Tetap. itu harus rekomendasi akhirnya dari Assessment Center Dinas Pendidikan Kota Bandung. Nah, jadi harus dapat persetujuan dulu dari Betul. asesor Jadi ya, mungkin Pak? nanti setelah tim asesor itu mendapatkan rekomendasi atau hasil pemeriksaan dari tenaga profesional lainnya, itu tinggal dilihat dan kemudian tinggal divalidasi, dikeluarkanlah surat rekomendasi. Jadi tidak perlu proses asesmen dari nol seperti yang mungkin belum mendapatkan rekomendasi atau pemeriksaan dari tenaga profesional lainnya. Oke, itu untuk afirmasi ya Pak Iya. ya, Bu. Lanjut kita ke zonasi. Kalau zonasi untuk syarat umumnya sama, tapi syarat khususnya seperti Iya. apa Ibu? Untuk jalur zonasi syarat khususnya itu adalah pada kartu keluarga. Hah, Ya, kenapa Bu ya. kartu keluarga? Karena kalau untuk jalur zonasi kartu keluarganya itu harus dikeluarkan sebelum 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB untuk jalur zonasi. Jadi itu kartu keluarganya itu harus dikeluarkan 1 tahun sebelum pelaksanaan PPDB. Berarti kalau misalkan sebelum PPDB itu tanggal 14 Juni 2023 harus dikeluarkan di sebelumnya itu misalkan harus dari Januari Ya. atau Kalau jalur zonasi itu dijadwalkan tanggal 14 Juni 2024, berarti kartu keluarganya harus dikeluarkan sebelum setahun sebelum ya itu. setahun sebelum berarti itu. kalau dari Agustus 2023 nggak bisa ya Bu, karena belum setahun kan kalau Iya. ke Juni. Iya. Oke, jadi Iya. harus sebelum 1 tahun Ya, untuk zonasi. Ya, namun untuk persyaratan kakak tersebut itu juga ada hal-hal lain ya. Kalau misalnya dikeluarkannya itu kakaknya setelah Juni 2023 karena ada penambahan anggota keluarga baru, itu tidak menjadi masalah. Asal syaratnya alamatnya tidak berpindah gitu. Oke, berarti nanti akan harus melampirkan yang kakak lama tetap ya Bu ya? Iya, Untuk betul. pendataannya. Oke. Ya, ini memang apa namanya, karena ada aturan tambahan ya, selain Permendikbud 1 2021 yaitu tentang ditambah dengan Kepsesjen Kemendikbudristek itu nomor 47 tahun 2023. Nah, ini yang lebih detail. Jadi untuk jalur zonasi sebagaimana tadi disampaikan oleh Bumnya, itu kartu keluarga itu diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB ya. Kemudian apabila kurang dari 1 tahun ini terjadi perubahan data kakak yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, jadi alamatnya Alamatnya tetap sama. gitu ya. Mungkin karena ada hal-hal misalkan anggota keluarganya itu yang Berkurang. keluar atau masuk gitu ya. Nah, kakak tersebut ini masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi jalur zonasi. Itu tadi dengan melampirkan kakak yang lamanya seperti itu. Oke. Nah, seperti apa yang perubahan kakak yang tidak merubah domisili, penambahan anggota keluarga, misalkan karena Ada yang lahir, adanya lahir gitu ya, adik dari calon peserta didik baru gitu ya. Jadi penambahan anggota keluarganya itu selain calon peserta didik. Kemudian atau pengurangan anggota keluarga, apakah ada yang meninggal atau misalkan pindah. karena bikin kakak baru karena mungkin sudah menikah gitu ya, atau bisa jadi kakaknya hilang atau rusak seperti itu ya. Kemudian perubahan data kakak itu harus disertai apa tadi? Kalau kakak lama itu bagi perubahan data yang tadi, baik itu penambahan maupun pengurangan anggota keluarga. Atau yang rusak, misalkan nggak kebaca, nah itu harus dilampirkan dengan kakak lamanya. Ya, kemudian surat keterangan kehilangan kalau kakaknya itu hilang. Jadi surat keterangannya dari mana? Dari kepolisian untuk kartu keluarga yang hilang.
Nah, dalam hal perubahan KK, karena perpindahan harus disertai dengan kepindahan domisili seluruh keluarga yang ada pada kakak tersebut. Jadi dalam hal perubahan kakak, jadi ada perubahan kartu keluarga, ini perpindahannya itu harus disertai dengan kepindahan domisili seluruh keluarga yang ada pada kakak tersebut. Itu khusus untuk jalur zonasi. Kemudian apa? Yaitu nama orang tua ya atau wali calon peserta didik baru yang tercantum pada kakak itu harus sama dengan nama orang tua atau wali calon peserta didik baru yang ada pada dokumen sebelumnya, ijazah jenjang sebelumnya atau akte kelahiran atau kakak sebelumnya. Nah, dalam hal terdapat perbedaan nama orang tua atau wali calon peserta didik baru yang ada pada kakak terakhir ini dapat digunakan dengan beberapa ketentuan. Itu untuk apa? Karena orang tuanya atau walinya meninggal dunia atau misalkan bercerai ya sebelum tanggal penerbitan kartu keluarga, dan itu harus dibuktikan dengan apa? Kalau meninggal berarti ada surat kematian, kalau bercerai itu ada surat perceraian yang diterbitkan dari instansi yang berwenang. Itu Kak Eca dan wargi Kota Bandung memang khusus untuk jalur zonasi sebagaimana tercantum dalam Kepsesjen 47 tahun 2023 ini lebih detail terkait kartu keluarga. Oke, itu untuk zonasi. Ya, mungkin ditambahkan juga karena kartu keluarga itu merupakan dokumen sah yang menentukan di mana dia tinggal gitu. Iya, karena Jadi nanti titiknya akan diambil. titiknya akan diambil dari alamat tersebut. Itu untuk zonasi ya, Bu ya. Untuk zonasi. Jadi, pastikan bahwa nama calon peserta didik baru itu ada dalam KK, KK-nya yang diterbitkan 1 tahun sebelum pendaftaran PPDB, dan ada nama orang tua dalam anggota keluarga di dalam kartu keluarga. Seperti itu ya. Jadi langsung anak kandung bukan family lainnya. Kalau ada yang berbeda tadi, kalau misalkan kasusnya meninggal dunia berarti ada surat Kematian. Kalau misalkan bercerai berarti ada surat Perceraian. cerai seperti itu. Itu untuk zonasi. Berarti dilihat dari kakak ya, Bu ya. Iya. Kalau untuk lanjut ke jalur yang PTO, perpindahan tugas orang tua, syarat khususnya itu seperti apa, Pak, Bu? Ya, kalau untuk jalur perpindahan tugas orang tua atau wali itu melampirkan surat keterangan pindah tugas orang tua atau wali yang terbit paling lama 1 tahun sebelum pendaftaran PPDB. 1 tahun sebelum? Iya, 1 tahun sebelum pendaftaran PPDB dan juga dilengkapi dengan surat keterangan pindah domisili dari Disduk Capil daerah asalnya. Oh, berarti di surat keterangan pindah itu harus ada alamat rumah mereka, domisilinya di Bandung ya, Bu? Iya, selain jadi harus ada surat pindah domisili dari kota asalnya, dari daerah asal, dan tentunya untuk penetapan tinggal di mana di Kota Bandungnya harus ada juga surat keterangan bahwa di Bandung itu tinggalnya di mana. Nah, kalau misalkan si surat perpindahan tugas ini sudah melebihi 1 tahun, berarti tidak bisa untuk lewat jalur perpindahan tugas orang tua, begitu ya, Bu? Iya, jadi tidak bisa menggunakan jalur perpindahan tugas orang tua, dan perlu juga kami sampaikan bahwa perpindahan tugas orang tua itu dari luar daerah Kota Bandung ke Kota Bandung. Oke, berarti kalau misalkan pindah tugasnya cuma dari kota ke kota, misalkan dari Geger Kalong ke Dago, nggak bisa. Itu kecamatan ke kecamatan. Itu nggak bisa. Itu ya, tidak Bu? bisa, harus di luar daerah Kota Dan misalkan dari Bandung. Jakarta pindah ke Bandung, itu boleh. Iya. Dan juga pada jalur perpindahan tugas orang tua atau wali ini juga dapat digunakan bagi guru dengan melampirkan surat keterangan belajar mengajar. Tapi bagi guru yang mengajar di sekolah tujuan gitu. Oke. Itu maksudnya kayak gimana, Bu? Eca kurang paham.
Guru atau tenaga pendidikan ya, di Iya, Kepres ini betul. disampaikan juga bahwa boleh guru atau enggak. Jadi begini, kalau misalnya Echa punya anak yang akan masuk ke SMP dan Echa itu mengajar di SMP tersebut. Nah, berarti itu bisa daftar menggunakan di jalur PTO. Oh, berarti kalau misalkan anaknya tidak ingin bersekolah di tempat ibunya mengajar, nggak bisa melewati jalur PTO ya, Bu ya? Nggak bisa, Oh, nggak bisa. harus di Harus tempat orang tuanya mengajar. Oke. atau bertugas kalau untuk tenaga kependidikan. Oke, Ya. begitu. Ya memang untuk jalur perpindahan tugas orang tua itu tadi ya syarat khususnya itu adalah dokumen surat Pindah. ya, surat pindah atau surat dari instansinya itu penugasan ya, penugasan dari luar kota Bandung ke dalam kota Bandung. Nah, iya. Itu paling lama 1 tahun. Setahun Jadi kalau misalkan sebelum bulan Juni nih, misalkan bulan Juni kita melakukan PPDB untuk jalur PTO, kemudian baru dipindahkannya itu bulan Mei, ya bisa bisa kan karena sebelum paling lama ya paling lama setahun. dan kemudian harus dilampirkan dengan apa, dengan surat keterangan pindah domisili gitu kan, dari luar kota Bandung ke dalam kota Bandung, seperti itu. Jadi artinya apa, untuk PTO ini selain memang dia itu pindah tugas, itu juga pindah domisilinya gitu. Pindah domisilinya mah dibuktikan dengan tadi minta surat ke kelurahan gitu ya, Bu? Ya dari Dari Distrik kabupaten Capil. atau kota asalnya, bahwa surat pengantar bahwa yang bersangkutan itu memang pindah ke Bandung. kota Bandung, seperti itu. Oke. Jadi kalau misalkan memang sudah Sudah pindah. sudah pindah ke kota Kota Bandung. Bandung, gitu ya, misalkan sudah kartu keluarganya sudah kota Bandung, Itu mah seperti itu. nggak bisa lagi lewat perpindahan tugas orang tua. Ya bisa, Bisa. ya bisa Oh, itu, bisa. ya kan udah pindah. Oh, iya Nah, sih. udah pindah, pasti ya ini kartu keluarganya itu kurang dari 1 tahun. Kenapa? Kan karena maksimal untuk PTO itu adalah 1 tahun. Oh, oke, Seperti itu paham. ya. Oh iya, paham. Berarti kalau misalkan dia sudah pindah tapi sudah bikin kakak juga, asalkan sebelum 1 tahun masih boleh. Iya, Ya, kan oke. memang ini yang membedakan, kalau PTO itu maksimal 1 tahun, seperti itu. Jadi Oh iya, iya. kurang dari 1 tahun yaitu Bisa. diperbolehkan. Diperbolehkan. seperti itu. Tapi tetap syarat utamanya harus ada surat keterangan pindah Pindah. tugas dari Tugas instansi atau perusahaan. gitu ya, dari luar kota ke kota Bandung, seperti itu. Oke, berarti kayak gitu perbedaannya antara zonasi dan juga PTO. Iya, betul. Ya. Nah, lanjut kita buka ke satu lagi nih, prestasi. Jalur Ya. prestasi itu syarat khususnya yang membedakan apa, Pak, Bu? Ya, jadi kalau jalur prestasi itu ada jalur prestasi berdasarkan perlombaan atau penghargaan, dan yang kedua jalur prestasi berdasarkan nilai rapot. Nah, untuk yang prestasi berdasarkan perlombaan atau penghargaan itu harus melampirkan sertifikat yang dikeluarkan paling singkat itu 6 bulan sebelum pendaftaran PPDB, dan paling lama 3 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB. Jadi kalau kita lihat di sini sebelum tanggal dikeluarkan tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2023. Jadi sertifikat yang di tahun 2024 yang didapatkan oleh calon peserta didik baru tidak dapat dijadikan sebagai syarat pendaftaran jalur prestasi perlombaan atau penghargaan. Karena minimalnya 6 bulan. Ya, paling singkat itu 6 bulan. Ya. Nah, untuk yang jalur rapot itu berdasarkan nilai rapot. Nilai rapotnya dari kelas 4, 5, dan semester 1 kelas 6. Ya, pada nilai pengetahuan. Jadi nanti nilai rapotnya itu akan diinput ke sistem PPDB, dan juga kalau yang memiliki peringkat itu melampirkan surat keterangan peringkat nilai rapot. Oh, berarti semua siswa boleh ikutan jalur prestasi ini ya, Bu? Boleh. Oh, boleh. Boleh, tapi tetap yang memiliki kartu keluarga Kota Bandung. Oke, berarti Ya. yang di luar Kota Bandung tidak bisa? Yang luar Kota Bandung tidak bisa untuk mengikuti jalur prestasi. ini. Ya. Oke, berarti semua boleh asalkan kakaknya Kota Bandung Ya.
terus juga melampirkan kalau yang tadi peringkat kelas melampirkan surat peringkat kelas dari sekolah. Oke. Dan juga nilai rapotnya juga itu nanti 4, 5, dimasukkan. dan 6 semester 1 ya, kelas 6. 6 semester 1, Oke, ya. begitu. Nah, itu tadi untuk jalur-jalurnya warga Bandung. Ada 4 jalur tadi ya. Ada afirmasi, zonasi, prestasi, juga perpindahan tugas orang tua. Mungkin masih bingung untuk mekanisme pelaksanaannya seperti apa ini Pak Bu? Ada berapa cara untuk pendataan PPDB ini? Kalau kayak gitu tuh gimana? Ya, baik, untuk mekanisme yang pertama adalah tahap pendataan ya. Jadi Bapak dan Ibu, Ayah Bunda, calon peserta didik baru ini silakan untuk menyiapkan dokumen-dokumen terlebih dahulu, dimulai dari persyaratan umum dan persyaratan khususnya. Jadi yang tadi persyaratan umum seperti kartu keluarga, kemudian akte kelahiran dan KTP itu dipastikan dalam format soft file ya gitu. Jadi dipersiapkan terlebih dahulu. Nah, kemudian nanti pada saatnya itu silakan untuk diupload ya. Diupload persyaratan-persyaratannya, dimulai dari persyaratan umum dan persyaratan khusus seperti itu. Setelah itu masuk kepada proses yang kedua, yaitu adalah tahap pendaftaran. Tahap pendaftaran ini adalah calon peserta didik baru itu memilih, dimulai dari apa? Memilih jalurnya. Setelah memilih jalur, memilih apa? Memilih sekolahnya. Nah, setelah proses pendaftaran itu ada proses verifikasi. Dari mana? Verifikasi itu adalah dari sekolah tujuan. Baik itu pilihan pertama maupun pilihan kedua seperti itu. Setelah itu selesai, maka muncul nanti sesuai dengan tanggalnya, waktunya, yaitu adalah pengumuman. Setelah proses pengumuman selesai, maka tahap terakhir adalah daftar ulang, baik itu melalui daring maupun secara langsung. Secara umum mekanismenya seperti itu. Tapi jangan lupa Pak Pata, sebelum pengumuman tentunya ada tahap seleksi ya. Oh iya, betul. Ya, Ya, jadi pasti ya. diseleksi dulu. Iya, gitu. iya. Benar-benar. Karena kan pendaftar itu pasti lebih banyak dari kuota ya, jadi diseleksi. Nah, untuk tiap jalur itu berbeda ya seleksinya ya. Kalau untuk SD itu hanya ada 3 jalur. Oh, 3 Ya, apa gitu, Bu? untuk SD hanya jalur afirmasi, jalur zonasi, dan perpindahan tugas orang tua. Oh, berarti prestasi tidak Prestasi diadakan tidak, di SD. ya baru karena ada kan di... belum punya rapot ya. Oh iya, benar juga. Ya. Rapot. Iya, jadi untuk SD tidak ada jalur prestasi. Nah, untuk SD, untuk jalur afirmasi, zonasi, dan perpindahan tugas orang tua itu seleksinya berdasarkan usia. Oh, berdasarkan usia. Khusus untuk SD ya. Khusus untuk SD. Semua jalur itu seleksinya berdasarkan usia. Nah, untuk yang ke SMP itu jalur afirmasi, zonasi, dan perpindahan tugas orang tua itu berdasarkan jarak. Ya, jadi jarak dari lokasi tempat tinggal, titik koordinat berdasarkan alamat sesuai dengan kakak dengan sekolah tujuan. Ya, jadi ditarik garis lurus itu jaraknya berapa. Dan itu nanti di aplikasi ppdb.bandung.go.id itu pun langsung nanti akan terlihat berapa jaraknya dari titik koordinat rumah ke sekolah. Jadi nanti diseleksi mana yang lebih dekat. Nah, berarti itu yang menjadi prioritas untuk diterima. Sedangkan untuk jalur prestasi seleksinya itu berdasarkan skor. Skor dari nilai rapor tadi ya, Bu? Skor dari nilai rapot dan juga nanti skor dari perlombaan yang diikuti, sertifikatnya gitu. Nanti ada skor-skornya. Oh gitu. Nah, untuk TK, SD, SMP ini apakah semuanya melalui website PPDB secara online atau ada yang membedakan nggak, Bu, dari TK, SD, dan SMP ini? Kalau TK secara langsung Offline, atau ya? luring, ya offline. Berarti orang tua Langsung datang ke sekolah tujuan. berarti tidak melewati website. Ya. Nah, kalau SD, SMP kan melalui website untuk pendaftarannya. Apakah memang orang tua harus mendaftarkan sendiri atau gimana itu, Pak Bu, mekanismenya untuk pendataan ini? Mekanismenya tadi ya, itu sebetulnya bisa dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama adalah dengan bantuan sekolah asal. Itu ya. Jadi dibantu dimulai dari pendataan, jadi mengumpulkan orang tua itu ke wali kelasnya dan kemudian nanti mencoba untuk diuploadkan
di website ppdb.bandung.co.id itu oleh pihak sekolah asal. Yang kedua, bisa dilakukan secara mandiri. Mandiri itu bagaimana? Dilakukan oleh orang tua gitu. Jadi orang tua bikin akun, kemudian dia langsung untuk menguploadkan di website PPDB-nya. Seperti itu. Seperti itu. Jadi ya lebih baik sebetulnya yang sesuai dengan ini ya, kalau misalkan merasa perlu bantuan itu ke sekolah asalnya seperti itu. Yang penting adalah setiap data yang dikirimkan itu dipastikan kebenarannya. Misalkan apakah datanya sudah benar, itu tetap yang menjadi tanggung jawab adalah orang tua. Jadi posisi sekolah asal itu hanya membantu kalau misalkan ada orang tua yang memerlukan bantuan. Tapi nanti tetap dicek lagi oleh orang dicek tua. lagi. Perlu harus banget dicek. Ya tidak hanya pada tahap pendataan ya, nanti pada saat pendaftaran pun pemilihan sekolah juga kalau yang dibantu oleh sekolah itu tetap harus ada konfirmasi dari orang tua. Dan Bu Mia, untuk tadi ya persyaratan umum dan khusus itu ditambah dengan surat kebenaran data. Iya, ya. jadi ada surat pernyataan bahwa data yang sudah dikirimkan atau diisikan itu memang benar. Iya, keabsahan dokumen yang dokumen itu diupload juga gitu kan. Setelah diisi, ditandatangani, kemudian silakan untuk mengupload di aplikasi PPDB seperti itu. Begitu. Berarti untuk mekanismenya bisa melalui diri orang tuanya sendiri untuk mengisi pendataan atau juga dibantu oleh sekolah. Iya. Nah, untuk jadwalnya tadi kan ada mekanismenya itu ada pendaftaran, ada proses seleksi, terus juga ada pengumuman, ada daftar ulang. Untuk jadwal-jadwalnya sendiri itu dari tanggal berapa sampai tanggal berapa itu Pak Bu? Ya, untuk semua jalur ini proses pendataannya sama tanggal 6 sampai dengan 25 Mei 2024. Jadi tanggal 6 ini sudah mulai mempersiapkan data-data. Nah, nanti kalau sudah siap PPDB aplikasi PPDB juga sudah siap, nanti sudah bisa di-upload ya ke sistem. Nah, kemudian untuk pendaftaran ini jalur afirmasi terlebih dahulu. Tahap 1 jalur afirmasi saja. RMP atau PDBK. Ya, RMP atau PDPK itu pendaftarannya tanggal 27 sampai dengan 31 Mei 2024. Kemudian pengumumannya tanggal 7 Juni 2024 dan daftar ulangnya tanggal 10 sampai 11 Juni 2024. Nah, itu untuk afirmasi. Nah, tahap pertama. Nah, untuk jalur afirmasi ini dipastikan semua pendaftar itu akan mendapatkan sekolah baik di negeri maupun di swasta. Ya. Nah, untuk selanjutnya untuk jalur zonasi perpindahan tugas orang tua dan prestasi itu pendaftarannya tanggal 10 sampai dengan 14 Juni 2024 dan pengumumannya tanggal 21 Juni 2024 dan daftar ulangnya tanggal 24 sampai 20 Juni 2024. Ya, itu untuk tanggal-tanggalnya ya. Jadi ada 2 tahap. Tahap 1 itu jalur afirmasi saja, tahap 2 jalur zonasi perpindahan tugas orang tua dan prestasi. Nanti detailnya itu bisa dilihat ya di di surat edaran dari Wali Kota dan juga nanti akan ada juknis dan tentunya nanti ada informasi lebih lanjut mengenai teknis itu di kanal informasi PPDB. Betul sekali. Ya. Jadi Eca memang untuk saat ini ya dimulai dari tanggal 6 nanti hari Senin ya sampai tanggal 15 ya sampai tanggal 15 itu silakan para orang tua calon peserta didik ya beserta dengan sekolah asalnya itu mempersiapkan dokumen-dokumen terlebih dahulu. Pastikan dicari kembali kartu keluarganya ya. Kemudian juga kalau mau menggunakan prestasi silakan untuk sertifikatnya. Jangan lupa dicek tanggal. Ya, betul dicek tanggalnya. Betul sekali ya, Ca. Dicek tanggalnya dan kemudian kan itu berupa hard file ya, itu di scan ya atau di foto, pastikan dulu udah dalam format soft file seperti itu. Nanti di tanggal 16 bulan sekarang tuh bulan Mei ya, 16 Mei. Nah, itu mulai upload gitu di aplikasi ppdb.bandung.go.id. Jadi sekarang
Bapak dan Ibu, Ayah Bunda mempersiapkan dulu dokumen-dokumennya, ya, dicari dulu, disiapkan. Oh, ini dokumen-dokumennya, kemudian di scan, kemudian juga dipastikan memang kalau apa namanya itu sertifikat masih berlaku dan lain sebagainya. Nanti pada waktunya tanggal 16 Mei itu sudah mulai di-uploadkan seperti Berkasnya. itu. Oke, begitu. Nah, Iya. Aica boleh nanya nggak Bu, untuk tahap-tahapan ini, apakah siswa ini boleh mendaftar di 2 tahapnya atau ada keterbatasan tahap? Misalkan tahap 1 sudah mendaftar RMP, boleh daftar zonasi atau tidak gitu? Hmm. Tidak, jadi kalau tahap 1 afirmasi itu dipastikan semuanya sudah mendapatkan sekolah Oh. dan baik di negeri maupun swasta ya. Jadi karena kalau afirmasi itu dia mendapatkan 4 pilihan ya. Jadi sehingga kalau sudah diterima baik di negeri maupun swasta itu sudah dipastikan tidak dapat lagi memilih memilih pada jalur tidak dapat melakukan Kan pendaftaran di jalur tahap, berikutnya. ya di tahap Oke. kedua mau jalur apapun itu, apakah dia mengikuti zonasi, prestasi, atau perpindahan tugas orang tua misalkan, itu tidak. Kenapa? Karena sudah beres di tahap yang pertama. Itu jadi sekarang kita fokusnya di tahap pendataan terlebih dahulu. Pastikan dokumen calon peserta didik baru ini memang lengkap dan sudah sesuai dengan format ya dalam bentuk soft file, dan nanti pada waktunya di tanggal 16 bulan Mei 2024 itu sudah mulai di-uploadkan seperti itu. Terkait detail tiap jalur itu kita akan bahas di episode yang akan datang. Oke deh. kalau Dan terus saja nanti bisa disimak di websitenya Dinas Pendidikan Kota Bandung, kemudian YouTube, Instagram, Twitter, chatbox ya. Jadi nanti juga di aplikasi ppdb.bandung.go.id itu ada chatbox, ada kolom komentar, nanti akan dibantu oleh tim dari chatbox yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan sekaitan dengan PPDB. Ada Telegram, ada Facebook, dan juga nanti ada narahubung yang bisa menjelaskan mengenai pelaksanaan PPDB dari mulai tahap pendataan sampai selesai. begitu. Untuk saat ini mungkin sudah ada tambahan lagi Pak Fatah, Ibu Mia terkait kesiapan PPDB ini? Ya sudah cukup Sudah ya Bu cukup. Mia, Bapak dan Ibu, Ayah Bunda, warga Kota Bandung. Mari kita persiapkan PPDB ini sebaik mungkin, diawali dengan mempersiapkan dokumen-dokumen yang akan kita lampirkan di aplikasi PPDB, yaitu persyaratan umum dan persyaratan khusus itu disiapkan, kemudian juga sudah dalam bentuk format soft file. Nanti pada saatnya di tanggal 16 bulan Mei 2024 sudah bisa di-upload di aplikasi ppdb.bandung.go.id. Dan pastikan dokumen yang diunggah adalah dokumen yang sah, yang betul ya. Jadi bukan dokumen yang yang cacat hukum ya. Yang cacat hukum atau melanggar peraturan perundang-undangan seperti Apalagi itu ya. sampai dokumen palsu ya. Nah itu. Itu jangan sampai, pastikan itu Harus dokumen teliti benar. ngeceknya, benar-benar harus teliti. Iya, pastinya PPDB ini Eca akan terus ya, akan terus sampai selesai itu pasti akan banyak pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat. Kita tetap standby ya Pak Patah ya. Kita tetap standby tetap karena melayani. yang saat ini kita sampaikan adalah untuk persiapan. Baru persiapannya ya. Jadi saja. persiapan untuk dokumen-dokumennya apa saja nih yang harus disiapkan tadi ya. Nah nanti tanggal 6 itu sudah mulai disiapkan, sudah masuk pada proses pendataan dokumen-dokumen ya. Kita akan melakukan sesi tanya jawab ya, tetap di di channel ini ya. Yang ditayangkan di media sosial dan Iya, juga dan Kota dari Bandung. hari Senin kita sudah siap untuk tanya jawab ya. Dan Ya gitu, berarti ayah bunda di rumah dan warga Bandung jangan khawatir karena setiap informasi akan disampaikan secara berkala dan keseluruhan informasi dapat dicek melalui media sosial Dinas Pendidikan Kota Bandung, baik itu melalui Instagram tadi ya Bu ya, ada TikTok juga, ada YouTube channelnya juga, ada Facebook, ada Telegram. Jadi ayah bunda bisa ngecek secara berkala informasi-informasi terbaru terkait dengan PPDB ini.
Dan jangan khawatir, kami tim PPDB akan selalu siap melayani Ibu dan membantu. Bapak semua warga Kota Bandung, kita akan Betul bantu. sekali. Dan tentunya nanti Senin tanggal 6 Senin, mulai dari Senin sampai nanti akhir akan ada pelayanan terkait dengan PPDB di Kota Bandung ini, begitu. Mungkin segitu dulu ya Pak Fatah, Ibu Mia, terima kasih banyak untuk ngobrolnya hari ini. Semoga sosialisasi dan apa yang kita bahas tadi dapat membantu Ayah Bunda dalam persiapan PPDB Kota Bandung di tahun 2024 ini. Nanti kita akan kembali lagi, ditunggu informasinya. Segitu aja, kita dadah dulu keluarga Ya. Bandung semua. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.